Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi ini video pertama aku di studio baru. Nah jadi bukan studio juga sih sebenarnya, ini cuman kamar ya. Jadi kemarin aku pindahan ya, prepare pindahan, makanya nih lama banget aku nggak upload video. Jadi sorry banget lah ya kalau kalian yang dari kemarin udah nagih-nagih, jadi sorry banget. Jadi dari sekarang mulai ke depannya aku bakal sering upload lagi, janji nih. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal kasus Jovelyn Galeno yang hilang di sebuah mall yang ada di Filipina ya. Yang mana kasusnya ini misterius banget, yang berhubungan dengan mallnya tempat dia hilang gitu loh. Yang katanya dia ini itu dijadikan tumbal dengan mallnya. Yang ternyata di sana juga ada tumbal-tumbalan ya. Nah jadi soal Jovelyn Galeno ini aku udah nggak sabar pengen bahas langsung nih ke kalian. Nah jadi soal Jovelyn Galeno ini yuk kita bahas. Jovelyn Galeno yang masih berusia cukup muda, dia ini masih berusia 22 tahun ya, yang mana kisahnya ini benar-benar berakhir mengejutkan gitu loh. Nah jadi Jovelyn ini, dia ini karyawan butik di Mall Robinson yang berada di kota Puerto Princesa City di Filipina. Dan semuanya nih ya, ini semuanya berawal dari kabar soal hilangnya Jovelyn ini, yang katanya dia ini terakhir kali kelihatan itu kerekam di CCTV Mall Robinson itu pada tanggal 5 Agustus kemarin. Dan setelah itu ya, sampai beberapa minggu kemudian Jovelyn ini benar-benar menghilang itu kayak di telan bumi. Gak ada yang tahu apa yang terjadi dengan dia dan kemana dia pergi, itu bener-bener misterius banget. Karena hilangnya Jovelyn ini ya, kabar ini pun bener-bener jadi gede banget dibahas di media lokal Filipina dan juga trending di beberapa media sosial yang ada di sana. Nah kenapa beritanya jadi gede? Bukan karena Jovelyn ini artis atau public figure ataupun orang penting, enggak ya. Tapi ini karena mallnya. Yang ternyata ya, Mall Robinson ini tuh bener-bener mall yang punya kisah mistis atau urban legend yang emang dipercaya dengan ya kebanyakan masyarakat di sana. Yang mana kisah mistis di balik Mall Robinson ini itu dianggap jadi alasan utama gitu loh di balik hilangnya Jovelyn ini. Nah, kenapa masyarakat di sana berpikir kayak gitu dan ada apa sih sebenarnya dengan Mall Robinson ini? Nah, jadi biar kita paham semua ya. Jadi aku jelasin dulu nih kayak gimana, apa sih sebenarnya urban legend ya Mall Robinson ini. Jadi Mall Robinson ini tuh dibangun itu di tahun 1990. Mall ini tuh milik keluarga John Go Kong Wei gitu ya. Yang mana ini memang salah satu keluarga terkaya di sana, yang saat itu mallnya juga itu memang mall terbesar yang ada di kota itu. Yang awalnya mall ini, kehadiran mall ini ya itu memang cukup memudahkan dan membantu masyarakat di sana karena hadirnya pusat perbelanjaan yang gede yang ada di kota itu. Tapi setahun setelah mallnya beroperasi, mulai ini muncul isu-isu mistis dari kalangan masyarakat di sana, yang mana mereka percaya ya kalau di tanah mallnya dibangun itu adanya entitas mistis yang disebut dengan Snake Man, atau bahasa Filipinanya itu disebut dengan Taong Ahas. Yang mana ini digambarkan ular dengan wujud lelaki yang sampai sekarang ya mereka percaya kalau wujud ini tuh masih ada tuh di mall itu, bahkan sampai sekarang mereka percaya. Yang katanya ya wujud ini tuh sering keluar dari fitting room atau ruang ganti. Yang biasanya makhluk ini tuh digambarkan suka mengganggu, menculik, bahkan menghilangkan pengunjung mall dari muka bumi ini. Serem gak? Dan soal sosok Snake Man ini juga ya, menurut kepercayaan masyarakat di sana, kalau sosok ini itu berasal dari salah satu anak kembar yang dilahirkan dengan istrinya John Go Kong Wei ini. Yang mereka percaya sosok ini memang sengaja mereka tanamkan ya, ditanamkan dengan keluarganya John Go Kong Wei ya, yang ada di mallnya, yang mana letaknya ini katanya itu deket dengan ruangan fitting room yang ada di mallnya itu. Makanya nih banyak masyarakat di sana yang emang ketakutan dengan ruangan fitting room yang ada di Mall Robinson ini. Terus apa tujuannya ini semua? Ya untuk tumbal dan pesugihan gitu loh, yang dilakukan dengan keluarga John Go Kong Wei ini, yang katanya ya itu untuk meningkatkan keberuntungan dan kekayaan bisnis mallnya. Nah jadi inilah isu yang berkembang sejak tahun 90-an yang emang dipercaya dengan masyarakat di sana. Apalagi sejak itu juga ya, yang masih di tahun 90-an, artis lokal Filipina yang bernama Alice Dixon ini pernah nih menjadikan Mall Robinson ini sebagai lokasi syutingnya, yang mana di sana pernah dia ini tuh ngalamin sebuah kejadian. Jadi ini kejadiannya terjadi saat mereka ini sedang persiapan syuting ya, yang mana saat itu asistennya Alice ini itu mendengar suara Alice di fitting room yang neriakin tuklau, tuklau, tuklau. Jadi tuklau ini saat itu ya ini memang sebutan yang sensitif di sana, karena kalimat tuklau ini itu memang merujuk ke sosok mistis ya lelaki ular. Yang sebenarnya ya kalimat tuklau ini itu berasal dari sebuah film horor yang terkenal di Filipina juga, yang emang berjudul Tuklau. Yang mana di filmnya juga itu memang menceritakan sosok mistis ular. Nah jadi karena inilah kalimat tuklau atau sesuatu yang mengartikan ke ular, yang sebenarnya ini nggak boleh disebutkan di Mall Robinson ini.
Sedangkan Alice ini neriakin Tuklaw beberapa kali, yang ngebuat beberapa krunya yang ada di sana ya itu pada ketakutan. Ya karena mereka berpikir kalau Alice ini tuh ngeliat sosok ular gitu loh yang dipercaya dengan masyarakat di sana. Karena ini kejadian ini pun sempat jadi trending banget ya saat itu, yang mana ini sampai dibahas gitu loh di beberapa media dan majalah. Nah yang pastinya ini ngebuat masyarakat di sana itu makin ketakutan dengan Mall Robinson, dan mereka pun makin percaya kalau di Mall Robinson itu memang benar-benar ada entitas mistis yang berbentuk ular. Sampai banyak pengunjung yang nggak berani ke fitting room sendirian gitu loh. Sampai fitting room ini punya penjaga keamanan khusus supaya tamu mallnya ini berani ke sana. Ditambah banyak pengakuan dari pengunjung mallnya yang ngerasa kalau mereka itu sering diikutin dengan sosok yang gak kelihatan. Bukan cuma 1-2 orang gitu loh yang ngerasa kayak gini, tapi banyak banget masyarakat di sana yang ngerasa kalau mereka itu sering diikutin dengan sosok yang gak kelihatan saat mereka ini tuh jalan di sekitaran Mall Robinson. Karena ini ya tiba-tiba beberapa tahun kemudian nih ya, tepatnya itu di tahun 2018, Alice Dixon ini tiba-tiba ngiklanin Mall Robinson ya untuk mengkampanyekan kalau mall itu sama sekali gak ada entitas mistis apapun gitu loh. Nah jadi dia ini menyampaikan itu melalui video iklan. Di situ menampilkan ya kalau Alice itu sedang jalan, terus dia ngerasa ada yang ngikutin. Nah ternyata setelah dia perhatikan gitu ya, dia ngelihat ke belakang, ternyata itu cuman emang ada anak kecil yang sedang jalan di belakangnya. Jadi memang gak ada yang aneh gitu ya. Nah intinya ya, ini cuman untuk menyampaikan kalau mall itu memang gak ada entitas mistis apapun. Jadi saat itu iklan ini dibuat karena memang pihak manajemen mallnya memang udah khawatir gitu ya dengan isu menyeramkan soal mallnya, yang ngebuat masyarakat ketakutan, yang pastinya ya mengurangi pengunjung mallnya juga. Jadi Alice ini lagi nih yang diminta untuk jadi pemeran iklannya gitu loh. Karena memang sebelumnya karena dia juga kan yang salah satunya menyebarkan isu menyeramkan soal mallnya, yang mana pas dia ini neriakin Tuklaw di tahun 90-an itu. Ya karena itulah isunya itu terus menyebar yang ngebuat masyarakat di sana ketakutan, yang akhirnya ya Alice Dixon ini tuh dipaksa untuk membuat klarifikasi tapi dalam bentuk video iklannya yang tadi. Tapi netizen justru nganggap kalau Alice ini tuh sengaja dibayar mahal itu sebesar 850 juta peso, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 222,5 miliar rupiah gitu loh untuk tutup mulut. Nah karena dia memang udah membongkar rahasia besar keluarga John Gokongwei yang melakukan ritual bertumbal ya untuk keuntungan bisnis mallnya. Karena ini justru orang-orang itu makin percaya lagi kalau Mall Robinson ini itu berusaha untuk menyimpan rahasianya gitu ya dengan nyogok Alice Dixon ini untuk tutup mulut. Terus bukan cuma ini aja ya isu tentang Mall Robinson ini. Nah jadi ya di tahun 2012 lalu pernah nih video viral yang mana katanya ya masyarakat di sana itu sempat berhasil nemuin ular berkepala manusia yang dipercaya ya inilah salah satu ular wujud lelaki yang katanya itu berasal dari Mall Robinson. Iya, kayak pitek ini gitu loh. Oh, kayak implan pitek ini kan. Oh, sikile protol. Tapi soal kebenaran video ini aku nggak bisa mastiin ya ini video beneran atau cuman hoax aja. Nah tapi inilah yang dipercaya di masyarakat di sana ya soal sisi kelam Mall Robinson ini. Jadi sekarang kita balik lagi soal hilangnya Jovelyn Galeno yang hilangnya itu di tahun 2002 ini ya. Nah jadi inilah kira-kira kenapa gitu ya hilangnya Jovelyn ini benar-benar jadi berita besar gitu loh. Ya karena memang Mall Robinson ini yang mana masyarakat di sana memang percaya banget gitu ya kalau hilangnya dia itu memang berkaitan dengan entitas mistis yang ada di Mall Robinson ini. Apalagi mereka percaya kalau ya Jovelyn ini memang dijadikan tumbal gitu loh di Mall Robinson. Terus karena kejadian ini ya yang memang udah gede banget, akhirnya nih ya Alice Dixon tadi itu buka suara gitu loh melalui video yang mana di sini dia ini mengklarifikasikan soal mallnya, dan di sini ya dia ini menceritakan semuanya itu sejujur-jujurnya gitu loh soal apa sebenarnya yang dulu dia alamin yang saat dia itu teriak Tuklaw, Tuklaw. Yang pertama dia ini ngejelasin kalau dia sama sekali nggak dibayar untuk tutup mulut gitu loh. Ya soal entitas mistis yang ada di Mall Robinson. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million. Terus dia juga ngakuin ya isu buruk tentang Mall Robinson ini salah satunya ya karena dia itu diam gitu loh. Ya karena kan dulu dia ini dituduh gitu ya dengan media kalau dia ini tuh yang ngelihat sosok ular yang ada di mall itu. Yang sebenarnya menurut pengakuannya kalau dia tuh sebenarnya nggak ngelihat ular atau kayak gimana dia neriakin itu ya benar-benar cuman iseng aja. Dan bahkan ya saat itu dia pun itu benar-benar kaget karena besoknya tiba-tiba ya berita tentang dia yang katanya itu ngelihat sosok ular itu benar-benar viral banget. Dan ya sebenarnya Alice Dixon ini pun kaget gitu loh dengan viralnya berita tentang dia. As I was inside the bathroom, I said, Tuklaw, Tuklaw. Now, I don't really know kung bakit
ko yun ginawa? Siguro kasi I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamahan ko. I was just being young and silly. A few days later, lumabas yung balita or gossip na kinagat ako or kinain ako ng malaking sawa sa loob ng mall. Lumabas pa ito sa headline ng tabloids and news. My other theory is that my silence created a snowball. Ibig sabihin, perhaps my silence was a contributing factor sa paglaki ng rumor na ito. Dan Elis ini juga ngakuin ya sebenarnya saat itu pihak manajemen mallnya itu udah menghubungi dia gitu ya untuk mengklarifikasikan soal berita yang beredar gitu loh. Apakah bener gitu ya dia ini ngelihat sosok ular apa enggak. Nah tapi saat itu Elis ini ya ngaku kalau dia ini memang enggak memenuhi permintaan dari mallnya untuk mengklarifikasikan soal kebenaran berita saat itu. Karena saat itu ya menurut Elis Dixon ini ya berita tentang itu tuh nggak begitu penting, dan saat itu ya dia pun itu memang sedang sibuk banget gitu loh. Makanya dia ini nggak memenuhi permintaan manajemen mallnya untuk mengklarifikasikan soal ya kebenaran berita yang beredar saat itu. Karena inilah dia juga itu merasa bersalah karena ternyata efeknya itu gede banget. Karena isunya nih ya makin lama makin gede dan makin dipercaya lagi dengan masyarakat di sana. Bahkan kejadian ini pun ini dikaitkan ya dengan hilangnya Jovelyn Galeno yang terjadi di Mall Robinson. Makanya nih dia ini tuh ya sampai turun tangan gitu ya untuk mengklarifikasikan video soal kebenaran Mall Robinson. Tapi lagi-lagi masyarakat di sana ini udah nggak percaya lagi nih dengan Elis Dixon. Yang mana mereka nganggap kalau Elis Dixon ini memang berusaha untuk melindungi Mall Robinson memang karena ada kepentingan. Nah tapi saat itu ya polisi itu tetap melakukan pencarian yang mana ya polisi menduga soal hilangnya Jovelyn ini itu ya karena diculik gitu loh, kemungkinan kayak gitu, bukan karena hal mistis. Dan masyarakat di sana pun itu terus memantau soal hilangnya Jovelyn ini ya, yang mana mereka nganggap ya soal hilangnya Jovelyn ini benar-benar hilang secara misterius, nggak ada yang tahu apa yang terjadi dengan dia dan kemana Jovelyn ini pergi tuh benar-benar nggak ada yang tahu. Apakah berkaitan dengan entitas mistis yang ada di Mall Robinson atau memang ini benar-benar pure kriminal gitu loh. Terus 9 hari setelah Jovelyn ini hilang, tiba-tiba muncul nih 3 video dari TikTok, yaitu dari akun yang bernama Jovelyn Galeno, yang mana di videonya di sini cuma ada tulisan aja nih kayak gini, kan bisa lihat di sini. Nah jadi di sini Jovelyn ini minta tolong ya, dan di bawahnya itu ya ditulis dengan bahasa Filipina. Di situ dia bilang dilarang tinggalkan keluargaku. Ya mungkin maksudnya jangan tinggalkan keluarganya gitu ya, mungkin keluarganya juga itu sedang dalam bahaya atau ancaman juga kayak dia. Nah tapi apapun itu Jovelyn ini kayak menunjukkan kalau situasi dia benar-benar dalam keadaan bahaya. Terus di video kedua di sini dia bilang ya kalau dia tuh nggak bisa bicara tanpa cahaya, dia nggak bisa bernapas, dan juga ya dia ini ngomongnya kayak gini nih, tolong bantu cari keluarga saya atau orang lain yang bisa bantu saya, tolong bantu saya ketakutan. Dan di videonya ini ada rekaman suaranya juga yang seolah-olah ya dia ini kayak ngetuk sesuatu gitu loh, yang mungkin aja nih ya dia ini tuh semacam ngebuat kode Morse untuk minta bantuan dengan cara silent, yang mungkin aja nih ya kalau dia tuh sedang dikawal gitu atau sedang dijaga dengan penculiknya. Coba deh kalian lihat videonya sendiri nih. Terus di video ketiga dia nih ngasih tahu ya ke orang-orang kalau dia itu sedang ada di bawah tanah gitu loh, yang berisik banget dengan suara mobil yang lewat di atasnya. Nah jadi kayaknya ya Jovelyn ini tuh kayak disekap itu di bawah terowongan gitu ya. Nah jadi itulah 3 video yang beredar yang benar-benar ngedistract masyarakat di sana, yang mana semua masyarakat di sana pun itu benar-benar percaya gitu loh kalau 3 video itu berasal dari video Jovelyn Galeno yang benar-benar minta tolong. Yang padahal ya itu benar-benar nggak ada bukti itu benar apa enggak. Yang mungkin aja ya itu memang dimanfaatkan dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu ya, dengan tujuan ya untuk nambah followers TikToknya dengan ngebuat akun fake gitu ya dengan nama Jovelyn Galeno dan ngebuat video-video yang kayak gitu tadi. Karena ternyata memang bener aja nih. Nah jadi menurut dari artikel yang aku temukan ya, kalau akun yang mengaku sebagai Jovelyn Galeno tadi itu emang dianggap sebagai false information, yang biarpun ya banyak orang-orang di sana itu memang percaya gitu ya dan terus menerus menyebarkan video tadi dengan bumbu-bumbu seram gitu ya di balik tangisan keluarga Jovelyn ini, yang saat itu ya masih terus melakukan pencarian yang pastinya sedih juga gitu ya, karena saat itu ya Jovelyn ini masih juga belum ditemukan dan pencariannya pun ini masih dilakukan secara besar-besaran saat itu. Tapi di balik itu banyak orang-orang yang simpati dengan dia ya, karena memang gak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan dia dan ya kemana dia pergi. Apalagi ya isu yang beredar itu katanya kalau Jovelyn ini itu dijadikan tumbal Mall Robinson, makanya banyak banget yang simpati dengan dia.
Setelah lebih dari 2 minggu setelah Jovelyn ini hilang ya, akhirnya nih di tanggal 23 Agustus kemarin ya, polisi Filipina itu nemuin barang-barangnya Jovelyn itu kayak tas yang ditemukan itu di wilayah Semak Belukar yang ada di pinggiran kotanya, yang cuman berjarak beberapa kilometer tuh dari Mall Robinson. Yang mana ini tas yang memang terakhir kali kelihatan yang di CCTV ya, yang dia pakai. Apalagi di situ juga ditemuin ID-nya dia dan barang-barang lainnya yang kececeran. Yang pastinya ini jadi titik terang dan polisi pun itu saat itu ya terus menelusuri wilayah itu. Yang akhirnya nih polisi nemuin beberapa tulang belulang yang udah kering. Yang pastinya ya ini mengagetkan semuanya dan saat itu masih belum ada yang bisa memastikan apakah itu bagian dari tubuhnya Jovelyn atau bukan. Tapi setelah DNA-nya dicocokkan dengan DNA ibunya ya, yang ternyata kecocokannya ini sampai 99,9%, yang artinya ya itu memang Jovelyn yang ternyata udah jadi tulang belulang. Dan disinilah keluarganya Jovelyn bahkan dokter forensik ngerasa ini janggal banget ya, karena harusnya butuh waktu beberapa minggu atau beberapa tahun untuk ya pembusukannya bisa sampai sekering itu. Yang padahal Jovelyn ini tuh baru hilang itu selama 2 minggu. Apalagi berdasarkan pengakuan masyarakat di sana ya, kalau mereka itu sama sekali nggak pernah mencium bau bangkai. Tapi tiba-tiba saat tulang belulang Jovelyn ditemukan itu udah bener-bener kering. Dan ini bener-bener aneh kan. Biarpun ada dugaan dari pihak forensiknya ya yang menyatakan kemungkinan ada yang mencampurkan kandungan kimia yang mempercepat proses pembusukannya. Nah tapi ini pun masih disebut sebagai kemungkinan gitu ya. Nah jadi soal apa yang terjadi sebenarnya ini masih bener-bener jadi misteri. Karena misteri lagi-lagi ya, banyak orang di sana itu berpendapat kemungkinan ya soal apa yang terjadi dengan Jovelyn ini itu memang ada hubungannya dengan Mall Robinson. Makanya nih apa yang terjadi dengan dia itu memang gak bisa dijelaskan secara logika karena terjadinya dengan background mistis. Akhirnya setelah penyelidikan yang dilakukan polisi, ini benar-benar penyelidikan yang panjang, akhirnya terungkap juga nih soal siapa pelakunya. Nah ternyata pelakunya ini ada 2 orang yang ternyata nih ya keduanya itu sepupunya Jovelyn ini yang bernama Leobert dan Jobert. Yang mana Jobert ini memang orang yang punya background kriminal karena saat itu ya dia ini tuh baru keluar dari penjara loh dan langsung ngelakuin ini semua ke Jovelyn yang ngakunya memang karena dendam. Jadi syukurnya saat mereka ini menculik Jovelyn itu memang kerekam dengan CCTV mallnya. Dan dari rekaman CCTV mall inilah ya secara perlahan-lahan pelakunya ini terungkap gitu loh. Tapi soal informasi gimana bisa tubuhnya Jovelyn yang saat ditemukan itu udah jadi tulang belulang sekering itu ya, yang padahal dia ini tuh baru hilang sekitar 2 atau 3 minggu, ini benar-benar sampai sekarang masih menjadi misteri. Karena pengakuan kedua sepupunya ya, kalau mereka ini memang menculik Jovelyn, terus mereka ini memang memperkosi Jovelyn yang akhirnya ya mereka itu ngebunuh Jovelyn. Nah terus mereka ini ngebuang tubuhnya Jovelyn di mana ya tubuhnya Jovelyn akhirnya ditemukan. Jadi inilah kasus soal hilangnya Jovelyn Galeno di Filipina ya, yang menurut aku ini kasusnya benar-benar gila banget dan ya kasusnya ini benar-benar berakhir dengan sangat menyakitkan gitu ya, sangat menyedihkan untuk keluarganya dan banyak orang juga. Nah tapi ya apa pendapat masyarakat soal hilangnya Jovelyn ini ya, yang katanya itu dikaitkan dengan Mall Robinson, yang katanya itu ada berkaitan dengan ya hal-hal mistis yang ada di mall itu, ternyata memang salah besar ya, yang ternyata ya Jovelyn Galeno ini hilang itu bukan karena hal mistis, tapi memang ya karena dibunuh dengan kedua sepupunya gitu loh. Biarpun sampai sekarang yang masih menjadi misteri itu gimana bisa ya kalau tubuhnya itu bisa secepat itu gitu loh pembusukannya, sampai ditemukan itu memang ya tulang belulang itu udah bener-bener kering banget ya, seolah-olah ya dia tuh kayak udah meninggal itu udah selama lebih dari 2 bulan atau bahkan mungkin setahun gitu loh. Ini nih sampai sekarang masih belum terjawab gitu ya. Yang aku juga sih sebenarnya penasaran. Atau mungkin kalian udah nemu informasinya, mungkin aku ya kurang detail gitu ya ngerisetnya ya. Kalian bisa share aja ke aku melalui kolom komen di bawah ya, biar kita bisa sharing-sharing bareng gitu loh. Karena aku pun memang penasaran sih soal kasus detailnya si Jovelyn Galeno ini. Oke lah, untuk kasus kedepannya mungkin kalian ada request kasus apa yang serunya kita bahas di kedepannya, kalian bisa tinggalin aja di kolom komen di bawah atau bisa langsung ke media sosial aku ya, kalian bisa share kasus-kasus yang seru di sana. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye bye.